Halo, assalamualaikum, saudaraku. Satria Diantara, maafkan aku ya kalau aku harus mundur dan keluar dari channel IKN. Karena menurutku nggak ada hikmahnya sama sekali. Saya muncul di IKN. Karena saya hanya takut kalau IKN akan menyesatkan orang-orang awam. Jadi lebih baik saya mundur dari IKN. Dan saya akan nyari jalan keluar gimana cara saya untuk menyelamatkan seluruh umat, baik yang ada di dunia maupun di akhirat, maupun yang tersangkut di kegelapan malam. Karena yang namanya perang akhir zaman itu harus bisa menyelamatkan seluruh umat, baik di alam nyata maupun alam badan halus maupun yang ada di akhirat, untuk pulang ke surga. Musuh bebuyutan kita lagi-lagi hanya iblis, karena iblis itu sekarang masuk ke tubuh manusia. Cara melepaskan iblis dari tubuh manusia itu ya sholat, seperti yang aku tayangkan itu, yang saya ajarkan sebisa saya. Insya Allah kalian akan selamat. Kalau supaya terhindar dari penyakit, ya zikirnya itu bismillah, minta dijaga dan dilindungi. Nah seperti itu, supaya kita itu nggak kena racun gaibnya iblis. Karena iblis itu masuk ke tubuh manusia. Contoh yang berdoa semalam itu nggak dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, percaya nggak percaya, yang namanya Satrio Penyingit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kalki, Buddha Madra itu hanya satu yang memiliki kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu untuk mengobati seluruh makhluk, baik dunia maupun akhirat, maupun saudara kita, keluarga kita, leluhur kita yang tersangkut di alam badan halus. Maka dari itu saya mundur dari IKN, karena saya lagi-lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa diceramahi atau dinasehati siapapun, karena tugas saya sangatlah banyak. Tugas saya harus melepaskan semua leluhurku yang tersangkut di kegelapan malam, atau yang ditawan oleh Dajjal, atau yang masih ditawan di alam badan halus, karena harus mempertanggungjawabkan selama masa hidupnya yang udah bersekutu sama iblis atau Dajjal, sehingga arwahnya nanti apabila udah meninggal dari alam semesta, alam semesta ini akan tersangkut di kegelapan malam. Arwahnya akan ditawan oleh Dajjal. Di sana arwah itu akan disiksa sama Dajjal itu. Jadi saya akan mencari cara-caranya untuk menyelamatkan seluruh umat yang mau mengikuti aku. Yang tidak mau, saya juga tidak maksa. Entah dari YouTuber atau mana, saya belum tahu pasti. Karena saya juga harus mencari nafkah untuk keluargaku. Karena sengsaranya manusia ini tadi, karena yaitu tadi, kita itu mudah dipengaruhi oleh manusia yang kerasukan Dajjal, karena Dajjal itu memiliki racun gaib.
orang nggak suka bisa menjadi suka. Itulah yang akan menghancurkan kita, yang menghancurkan dunia, yang menghancurkan negara, yang menghancurkan saudara-saudara kita. Makanya walaupun para pejabat itu disumpah Al-Quran, dia tetap akan melanggar sumpahnya itu, karena sumpahnya itu tidak bisa menjadi kenyataan. Nah, seperti itu. Untuk sementara ini, yang mau selamat, kirimlah doa para leluhurmu di Patekai. Nggak usah doa-doa yang tumpang tindih, yang macam-macam, seperti kereta api. Percuma ngirim doa kalau nggak dijabai. Percuma ngirim doa kalau nggak nyampe sama para leluhur. Yang mau nyampe atau ketemu zaman keemasan itu seperti itu. Macam Dinda Maya Karlia juga harus melakukan seperti itu. Nggak perlu panjang lebar. Cukup sholat seperti yang Mas kasih tahu itu. Jadi Dinda nggak bisa dicelakai oleh orang lain. Cukup sholat. Zikirnya bismillah. Jadi Dinda nggak bisa dicelakai juga oleh makhluk halus maupun dajjal manusia sekalipun. Jangan segan-segan untuk mengembalikan apapun yang terjadi. Yang namanya kejahatan harus dilawan. Supaya nggak nyelakai anak cucu kita di kemudian hari nanti. Itulah caranya melawan dajjal atau iblis. Penyakit apapun, mau santet, mau apapun itu, mau stroke, mau virus, nggak ada yang namanya virus-virus itu. Virus itu lagi-lagi ya perbuatan preman-preman itu, perbuatan manusia-manusia yang udah kerasukan dajjal. Jadi dajjal itu juga bisa sholat, tapi sholatnya melenceng, zikirnya melenceng, zikirnya itu tumpang tindih memanggil Allah, memanggil iblis. Jadi kiai yang awam itu terjerumus, disesatkan sama dajjal atau iblis ini supaya sholatnya itu nggak dijabai sama Allah, nggak nyampe sama Allah. Tapi orang sholat itu juga cuman hanya bisa sekedar untuk melawan iblis, untuk ngobati racun-racun iblis. Apabila terkena kodam dari zikir, kodam atau arwah, itu juga nggak ada yang bisa ngobatin terkecuali insya Allah ya Pak Rois ini. Karena Pak Rois merasa terhina atau selalu dihina, Pak Rois mohon maaf. Ya, Pak Rois belum bisa memberikan Trisulaweda sama kalian. Karena kerajaan Allah itu akan diserahkan sama anak cucu Pak Rois. Anak cucuku sendiri. Itulah yang akan menerima warisan Pak Rois apabila Pak Rois sudah meninggal nanti. Karena Pak Rois cepat atau lambat sama Bunda Maya Karlia insya Allah juga akan pulang ke Kayangan. Kalau tugas-tugasnya udah selesai. Dan orang-orang yang membuat masalah, yang buat malapetaka, hati-hati, sadarlah. Karena yang akan menghancurkan kalian bukan siapa-siapa, tapi diri kalian sendiri. Yang akan menghancurkan kalian alam semesta, asal-usul ragamu sendiri. Yang akan menghancurkan kalian leluhurmu sendiri.
apapun yang terjadi, seluruh umat manusia yang masih hidup di bunga bumi ini harus bisa menolong leluhurnya sendiri-sendiri pulang ke surga yang nyata.